Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta perlindungan dalam setiap aktivitas. Terima kasih telah kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Semoga setiap tayangan yang saya bagikan dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya menjaga kesehatan telinga. Pada kasus kali ini, kita melihat kotoran telinga atau serumen yang memiliki tekstur sangat kering dengan warna pigmen kuning pucat. Berdasarkan karakteristiknya, serumen ini tergolong belum terlalu lama berada di dalam liang telinga. Warna kuning pucat umumnya masih menunjukkan serumen yang relatif baru dan belum mengalami proses oksidasi dalam waktu yang panjang. Seiring bertambahnya usia serumen di dalam liang telinga, warnanya biasanya akan berubah menjadi lebih gelap karena bercampur dengan sel kulit mati, debu, serta mengalami proses oksidasi alami. Pada pemeriksaan ini juga tampak bahwa kandungan minyak alami serumen relatif berkurang, sehingga teksturnya menjadi lebih kering dan rapuh. Minyak serumen memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menjaga kelembapan kulit liang telinga, mengurangi gesekan, serta membantu melindungi telinga dari debu, bakteri, jamur, dan partikel asing. Ketika kandungan minyak berkurang, serumen cenderung lebih mudah mengeras dan menempel pada dinding liang telinga, sehingga proses pembersihan harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Selama tindakan pembersihan, setiap langkah dilakukan secara perlahan dan menggunakan teknik yang tepat agar serumen dapat diangkat tanpa melukai kulit liang telinga maupun mengganggu gendang telinga. Ketelitian sangat diperlukan karena kulit liang telinga memiliki struktur yang tipis dan sensitif. Dengan prosedur yang benar,
Serumen dapat dibersihkan secara aman sekaligus memungkinkan dokter mengevaluasi kondisi liang telinga dan gendang telinga setelah sumbatan berhasil diangkat. Sebagai pesan moral, saya ingin mengingatkan bahwa kotoran telinga bukanlah sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar habis. Serumen merupakan pelindung alami yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan telinga. Hindari kebiasaan memasukkan cotton bud atau benda lain ke dalam liang telinga karena dapat mendorong serumen semakin dalam dan meningkatkan risiko cedera. Jika telinga terasa tersumbat, pendengaran mulai berkurang, atau muncul keluhan lain, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter atau dokter spesialis THT agar mendapatkan penanganan yang aman dan tepat. Menjaga kesehatan telinga sejak dini adalah investasi penting untuk mempertahankan kualitas pendengaran sepanjang hidup.